Kang Kan datang. Coba lihat penampilan ibu, pakai baju merah plus parfum. Kayak mau ke kantor nggak sih? Ibu biasa juga gini kalau ada jamuan malam. Jangan omong gitu. Jamuan malam, hari Rabu ini. Nggak ada pemberitahuan jamuan malam. Kayaknya, sepertinya ada orang lain deh. Masa udah tua-tua, repot-repot gini buat apa? Lo ngomong apaan sih? Jiahao ngomong asal aja. Ibu udah janda bertahun-tahun. Nggak pernah ada kabar burung. Jangan fitnah ibu seperti itu. Mau taruhan? Ikutin aja, buktinya langsung kelihatan. Kalau beneran ada orang, lo beliin gue mobil. Kalau enggak, gue beliin lo tas. Ayo bertaruh, akan kutunjukkan bagaimana kau menuduh ibuku. Desun kue kacang hijau buatanmu lebih enak dari toko legendaris. Ah, mana bisa. Angin sudah mengacak-acak rambutmu. Si manis itu berani menggoda ibuku. Aku bakal seret dia. Jangan buru-buru. Tunggu dulu, biar kamu lihat wajah aslinya. Si tua ini kelihatannya jujur, tapi mau cari nafkah kayak aku. Aku calon menantu belum resmi. Giliran dia, Bu, perusahaan ini nanti pasti milikku. Dia nggak sadar diri, berani mengincar presiden direktur. Nggak mungkin, lihat, dia macem-macem. Dia pasti penipu. Aku bilang ya, dia cuman incar harta ibumu. Kalau nggak bisa perhatian ke nenek. Diam, ibuku bukan begitu. Lagi pula, dia belum tentu orang jahat. Kita sudah berumur begini, jarang sekali bisa bertemu seseorang yang cocok dengan hati. Aku ingin menikahimu. Hah, menikah? Masalah ini, aku akan pulang dulu dan diskusikan dengan anak perempuanku. Anakku itu keras kepala, kebiasaan burukku yang memanjakannya. Kamu sudah sepuh begini, masih takut ditentang anakmu? Bukan begitu. Ini kan masalah besar. Kalau anakku tidak setuju, dia pasti akan marah-marah. Aku cuma takut. Sebenarnya anakku Huan juga bukan orang yang mudah diatur. Semua anak memang begitu. Orang tak tahu malu ini. Kamu gila percuma pergi sekarang, membuat ibumu malu? Aku tak peduli, tak boleh biarkan ibuku ditipu. Lepaskan aku. Shulan, lihat kamu bos besar. Aku cuma petugas kebersihan. Perbedaan status kita bukannya terlalu besar. Menurutku, kurang cocok. Aku tak ada maksud lain. Aku takut dibilang pencari nafkah. Apa pencari nafkah? Siapa bilang tidak cocok? Menurutku sangat cocok. Sejak wawancaramu, aku suka kamu. Aduh, tak lihat. Cepat bangun. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayo aku bantu. Kamu harus wawancara, jangan urusi ini. Ah, tidak apa. Kondisi saya kurang. Pasti dapat giliran terakhir. Terima kasih. Tidak usah, kita kan di perantauan. Semua harus saling membantu, kan? Aku ambilkan air. Tidak usah, saya masih harus wawancara. Kamu? Saya pemilik perusahaan ini. Selamat Chen Deshun, kamu diterima di perusahaanku. Anda bertiga bisa pulang.
Sebenarnya saat itu merekrut petugas kebersihan saat wawancara bukan soal ujian yang diuji, tapi kualitas pribadi. Makanya kamu lulus. Lulus ujian perusahaan. Dan juga ujian saya. Lihat, kita berdua masih lajang. Kenapa tidak berani sedikit? Ini kan soal besar. Mungkin kita pulang dulu, pertimbangkan baik-baik. Sebagai pria, kok pelin-pelan banget? Bu, hubungan ibu dengan Chen Deshun gimana sih? Dia cuma penipu. Dia bukan penipu, aku kenal dia. Kau tahu apa tentang dia? Dia cuma petugas kebersihan di perusahaan. Selain pura-pura baik, dia bisa apa lagi? Dia hanya mau uangmu, mau hartamu. Bu, ibu sudah dicuci otak oleh Jia Hao. Uang, uang, dan uang lagi. Kau pikir di matamu semua orang cuma cari uang? Bu, jangan marah. Huan khawatir pada ibu. Chen Deshun itu niatnya tidak baik. Pikir dia petugas kebersihan yang menganggur, tiba-tiba mendekati ibu. Itu jelas mau jadi pencari nafkah. Pencari nafkah? Kau pikir semua pria sama sepertimu? Setiap hari cuma ngelilingin putriku. Enggak kerja, enggak berjuang. Pikiran cuma mau mewarisi perusahaanku. Kau itu hidup numpang. Aku bukan, perasaanku ke Huan tulus. Bu, kenapa ibu bilang begitu ke Jia Hao? Dia mencintaiku, makanya rela melakukan ini untukku. Ibu sama sekali nggak paham dia. Aku nggak paham. Garam yang sudah kumakan lebih banyak dari nasimu. Nilai orang, aku lebih jitu. Kau khawatir aku ditipu Chen Deshun. Aku lebih khawatir kau ditipu pria di depanmu ini. Di hatinya enggak ada kamu. Yang dia pikirkan cuma uang keluarga kita. Ibu sama sekali tak paham dia. Chen Deshun itulah penipunya, ibu malah membelanya. Aku membelanya. Yang kubela adalah kebahagiaanku. Aku bertahan selama bertahun-tahun. Susah payah baru ketemu seseorang yang tulus padaku. Atas dasar apa ibu menentang? Karena dia tak pantas, dia memang penipu. Pantas atau tidak, akulah yang menentukan. Kalau ibu masih terus membuat keributan soal hidupku, keluarga ini jangan kau pulangi lagi. Ibu, jangan marah, jangan sampai sakit karena marah. Huan juga demi kebaikan ibu. Kau ini berani ikut campur. Kau makan dan tinggal di sini. Kau pikir kau siapa? Berkomentar seenaknya soal hidupku. Keluarlah. Ibu, kau tak masuk akal. Urusanmu takkan kupedulikan lagi. Ayo pergi. Ibu, kami pergi. Renungkan baik-baik. Pak, akhirnya pulang. Duduklah. Kenapa pesan makanan lagi? Kan ada bahan di rumah. Masa tak bisa masak? Masak itu lelah. Pesan makanan lebih mudah. Oh ya, kasih aku 20.000. 20.000? Buat apa sebanyak itu? Gaji petugas kebersihan per bulan cuma berapa sih? Mana ada banyak uang buat kamu? Kalau nggak punya uang, cari sendiri jalannya. Teman-teman sekarang pakai semua merek terkenal. Cuma aku yang pakai barang murahan. Katanya, anak perempuan harus dimanjakan. Aku nggak mau seumur hidup miskin kayak kamu. Kamu sudah dewasa. Kamu nggak lulus kuliah, cari kerjaan yang benar. Kerja dengan rajin, nggak bisa apa. Kamu tiap hari di rumah, main game terus, pesan makanan online, nggak ngapa-ngapain. Mau jadi apa kamu? Kerja, cuma suruh aku kerja. Kerjaan jelek itu per bulan cuma beberapa ribu, buat apa? Aku tak peduli kau membesarkanku, kau melahirkanku, harus bertanggung jawab. Kau ini seorang gadis, ngapain butuh uang sebanyak itu? Gang Zip pengen beli motor, teman-temannya punya cuma dia yang nggak memalukan banget. Sebagai pacarnya, nggak boleh buat dia malu. Gangzi tuh udah gede, seharian nggak kerja, berkumpul sama teman-teman nakalnya, cuman ngabis-ngabisin waktu. Mau beli motor buat apa lagi? Balapan liar? Kalau mau beli, cari uang sendiri. Aku nggak mungkin kasih dia uang. Ayah, jangan pura-pura di sini. Kau pantas ngomongin dia, kau suruh dia mandiri. Bukannya kau juga hidup dari wanita kaya? Apa yang kau omongin? Apa yang kau bilang? Jangan kira aku tidak tahu. Katanya dia presiden direktur yang kaya. Sangat kaya. Kalau tak punya uang, tak bisakah minta padanya? Jangan omong kosong. Kami bersama. Itu.
karena benar-benar saling mencintai, bukan seperti yang kau bayangkan. Lagi pula, tak mungkin aku minta uang orang. Aku juga takkan kasih uangnya untuk kalian habiskan sembarangan. Cinta sejati. Ayah, sudah berapa umurmu? Masih main-main begitu? Kalau dia tak punya uang, maukah kau bersamanya? Jangan menipu diri sendiri. Kau ini kenapa ribut tanpa alasan? Aku kasih tahu ya, kalau besok-besok kamu masih begitu, aku tak akan kasih uang sepeser pun. Ya sudah, tidak usah kasih. Kamu pikir tanpa kamu aku tak bisa hidup? Aku cari cara sendiri. Minggir. Mau kemana? Jangan ikut campur. Kalau pergi, jangan kembali lagi. Duh sayang, lihat deh kotoran kupingku ini. Aduh, minggir. Kenapa murung? Ayahmu tidak kasih uang ya? Tidak dikasih. 1 sen pun tidak. Bilangnya supaya aku mandiri. Orang tua ini, dia sendiri bisa cari wanita kaya, tapi sedikit uang saja enggan diberikan ke menantunya. Ini kan, aku bertengkar dengannya. Dia malah bilang aku belum dewasa. Motor ini masih dibeli nggak? Beli, kenapa nggak beli? Dia nggak kasih kita uang, kita cari cara sendiri. Cara apa? Dari mana kita punya uang? Ayahmu kan cuma sungkan minta uang ke wanita kaya itu. Aku nggak sungkan kok. Besok aku yang temui wanita kayanya untuk minta uang. Bisa nggak ya? Kenapa nggak bisa? Kalau dia nggak mau kasih atau bilang ke ayahku gimana? Nggak kasih. Aku punya banyak cara buat ngambil uang itu dari dia. Soal ayahmu, meski dia tahu dia juga nggak bisa apa-apa sama aku. Lihat, ayahmu sekarang lagi menjilat wanita kaya itu. Dia pasti nggak berani lawan aku, iya kan? Nanti kalau sudah kita bisa beli motor, nanti aku ajak kamu jalan-jalan. Ngapain? Ayo naik. Kalian siapa? Aku ada urusan sama ibumu. Hei, kalian siapa sebenarnya? Urusan apa sama ibuku? Ibumu lagi pacaran sama bapakku. Kamu tahu kan? Tahu kan? Masuklah. Wah, Ibuku tidak di rumah. Bilang saja padaku. wah. Jangan sentuh barang-barang kami. Singkirkan tangan kotormu itu. Gue makan semangkamu ini. Hah? Karena ibumu tidak ada, ya sudah, bilang padamu juga bisa. Ibumu pacaran sama bapakku, harusnya kasih uang jajan dong. Ibumu tidak ada, ya kamu saja yang bayarkan dulu. Sudah kuduga, bapakmu sama sekali tidak tulus. Baik pada ibuku hanya mengincar uangnya. Sekarang kelihatan aslinya, kan? Kata-katanya manis sekali, bilangnya uang jajan. Kalian cuma mau tipu uang keluarga kami. Siapa yang menipu uang keluargamu? Ibumu pacaran sama ayahku. Pria pakai sedikit uang wanita, apa salahnya? Lagi pula ayahku sudah kasih banyak nilai emosional ke ibumu. Minta sedikit uang, kenapa? Sudah. Nona Huan jangan marah. Ame memang ceplas-ceplos. Sebenarnya begini kejadiannya. Simple, paman itu dia malu minta uang dari bibi. Kami datang untuk minta uang bibi untuk paman. Cuma segitu aja. Oke, baik. Aku bisa kasih uang, tapi ada syarat. Setelah kalian ambil uangnya, jangan sampai aku lihat ayahmu lagi mengganggu ibuku. Lunas, selesai. Cuma ini, sederhana sekali. Asal kamu kasih uang, kami jamin paman tak akan ganggu bibi lagi. Berapa maunya? 200.000 yuan? Oke. 200.000? Serius? Sekarang juga aku kasih. 200.000 ini sekarang kukirim ke kalian mulai. Sekarang jangan sampai kulihat lagi ayahmu ganggu ibuku dan jangan sampai kulihat kalian datang bikin ribut. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Banyak caraku buat kalian di kota ini tak betah tinggal. Pasti kami jamin paman nanti tak akan ganggu bibi lagi. Terima kasih Nona Huan. Terima kasih, Nona Huan. Terima kasih, Nona Huan. Kalau begitu kami tak ganggu lagi.
Kau datang, Kenapa wajahmu muram sekali, ada apa? kupikir-pikir lebih baik kita putus. Putus? Kita kan baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba mau putus? Kemarin masih bilang padaku mau menghadapi masalah anak bersama. Anak perempuan saya itu punya pacar. Cowok itu tahu setelah kita bersama. Dia malah ingin aku minta uangmu buat mereka hamburkan. Masa aku minta uangmu, aku tidak mengincar uangmu. Kamu bodoh. Kata orang sifat mudah berubah, sifat asli sulit berubah, sifat orang ini sulit berubah. Masa kita putus dia bisa berubah? Dia akan tetap serakah, ingin dapat tanpa usaha, atau tetap begitu? Masa putus dia bisa berubah? Tapi bersama-sama bisa membahayakanmu, juga akan membahayakan anak-anak. Aku tidak begitu. Aku cuma takut. Itu bermasalah. Kita berdua selesaikan masalah bersama. Sudah cukup. Kamu putus begitu. Ini menghindari masalah. Apakah dengan putus, semua masalah bisa selesai? Kamu ini lari dari masalah. Sudahlah, kita pisah dulu. Ibu, akhirnya pulang. Kenapa? Sudah selesai kencan dengan kekasihmu? Ibu akhirnya kembali. Kenapa? Sudah selesai kencan dengan kekasihmu? Siapa yang kau kencani? Urusanmu apa? Jangan omong kosong di sini. Wah, tentu saja ada hubungannya denganku. Lihat, ini aku yang transfer 200.000 untuk anak perempuannya. Lihat baik-baik, dia cuma mengincar uangmu. Siapa yang suruh kau transfer 200.000 untuknya tanpa izin? Berani-beraninya kau transfer uang sebanyak itu. Hak siapa yang kau pakai? Siapa yang menyuruhmu? Ini kan untuk kebaikanmu, biar kau tak dibodohi oleh Chen Desyun itu. Mereka bilang, setelah terima uang, tak akan ganggu kau lagi. Ibu, sadarlah. Bu, jangan marah, minum dulu. Huan-Huan ini juga peduli pada ibu, takut ibu dirugikan. Coba ibu pikir, Chen Desyun itu kalau benar peduli pada ibu, mana mungkin suruh anaknya minta uang? Dia cuma mau uang ibu penipu belaka? Tapi dulu dia tidak seperti ini. Dulu dia begitu jujur dan baik hati. Kenapa bisa? Bu, hati orang tak tertebak. Orang zaman sekarang banyak yang pura-pura. Di luar kelihatan baik, tapi di belakang siapa tahu dia mau jahat apa. Di belakang siapa tahu rencananya apa? Coba pikir, dia cuma petugas kebersihan, mau dekat dengan presiden direktur seperti Anda. Kalau bukan uang, apalagi? Karena Anda lebih tua? Betul Bu, Jia Hao benar. Ah, jangan menipu diri sendiri. Chen Desyun itu penipu belaka. Perbuatan kalian berdua ini, kalian memang tak tahu balas budi. Kenapa aku punya anak perempuan sepertimu? Aku, Siapa suruh kamu minta uang darinya? Berani sekali kalian. Lepaskan dulu. Katakan, Lepaskan dulu dong Huan-Huan yang kasih sukarela, bukan kami yang ambil paksa. masih membantah? apa? Ayah gila ya? Apa salahnya kita minta uang? Kamu kan bersama wanita kaya itu. Wajar kalau dia keluarkan uang. Kalian kembalikan uang itu padaku, kembalikan. Ngapain dikembalikan? Bagaimana mau kembalikan? Uangnya sudah habis. Habis kalian tahu tidak, itu uang hasil keringat orang lain. Tak peduli kalian habiskan atau tidak, hari ini harus cari cara, kembalikan uang itu. Tak peduli kalian habiskan atau tidak, hari ini harus cari cara, kembalikan uang itu.
Kalau tidak, nanti jangan masuk rumah ini lagi. Ya sudah, tidak masuk. Aku sudah bosan di rumah ini, Gangzi. Kita pergi, jangan menyesal nanti. Baik, berani sekali. Semua berani melawannya. Ya Tuhan. Bagaimana ini? Ini adalah uang pensiun yang aku kumpulkan seumur hidup tabungan hari tua. Tak pernah menyangka akhirnya harus digunakan untuk ini. Huan. Kok kamu? Bukankah sudah sepakat? Setelah ambil uang, jangan ganggu ibuku lagi. Ini 200.000 Gangzi dan Ame uang yang mereka ambil darimu. Aku kembalikan. Aku gagal mendidik anak. Maaf. Kenapa? Menyesal? Tidak, bukan, jangan salah paham. Uang ini memang milik kalian, harus dikembalikan. Tenang saja, aku tak akan cari ibumu lagi. Mau balikin uang ya? Apa? 200.000 kurang? Mau tambah lagi? Ambil saja uangnya, aku pamit. Paman Chen, ibu saya sedang di perusahaan, mau tunggu sebentar. Dia sebentar lagi sampai. Ada hal-hal yang lebih baik kalian bicarakan langsung. Tak usah. Tolong sampaikan ke ibumu. Hal-hal yang dulu, saya yang salah padanya. Jangan dipikirkan terus. Hati-hati, Huan, hati-hati dia menipumu. Ini namanya lempar kail panjang, dapat ikan besar. Sekarang dia kembalikan 200.000, nanti siapa tahu, bakal minta berapa dari ibumu. Jangan bicara begitu. Dia bisa datang mengembalikan uang, seharusnya bukan orang seperti itu. Saya rasa kita salah sangka terhadapnya sebelumnya. Bapak tua ini kok main begini? Kelaknya harus lebih hati-hati. Jangan sampai dia merusak rencanaku. Uang ini dari mana? Siapa yang taruh di sini? Ini, Aku tanya lo, uang ini dari mana? ini Paman Chen yang antar. Katanya ini uang 200.000 yang diminta Ame dan Gangzi. Dikembalikan. Dia bilang tidak akan cari ibu lagi. Ini gara-gara kamu. Kamu salah sangka tentang dia. Aku juga salah goyah. Nah sekarang kamu usir dia pergi. Puas? Bukankah ini demi kebaikanmu? Aku takut kamu ditipunya. Mana tahu dia malah mengembalikannya padamu? Demi kebaikanku? Kamu justru merusak hidupku. Aku tahu bagaimana orangnya. Dia jujur dan baik hati. Tidak seperti sebagian orang yang pikirannya cuma uang. Sekarang kamu puas. Kamu hancurkan cintaku. Kamu hancurkan kebahagiaanku. Bu, jangan marah lagi. Aku akan segera minta maaf pada Paman Chen itu. Oke? Jangan pergi. Aku salah. Baiklah. Rumah ini juga tidak akan kudatangi lagi nanti. Aku akan tinggal di perusahaan urusanku. Nanti jangan kau campuri lagi. Aku salah. Minta maaf tidak ada gunanya.
Kenapa kamu datang? Aku masih ada urusan, aku duluan pergi. Lao Chen, tunggu dulu. Putriku, dia yang bersalah padamu. Dia salah paham tentangmu. Jangan kau simpan di hati, jangan terlalu dipikirkan. Sudahlah, lebih baik kita pisah dulu. Bersama kamu terlalu melelahkan. Anak-anak Amei dan Gangzi itu, kalau tahu aku masih bersama Shulan, bisa-bisa terjadi masalah lagi. Shulan adalah presiden direktur, statusnya sangat terhormat. Aku tak bisa lagi membiarkan dia, karena aku jadi bahan omongan orang. Juga tak bisa membiarkan dia, karena masalah keluargaku. Tak mau dia terus merasa tersakiti. Sudah terlalu lelah. Karena terlalu lelah, kamu mau putus denganku. Karena terlalu lelah, kamu mau putus sama aku. Keberanianmu dulu kemana? Katanya mau hadapi bersama aku. Kenapa? Kenapa sekarang kamu mundur? Dasar pengecut. Chen Desun, gimana kamu bersihin lantai ini? Masih ada sehelai rambut di atasnya. Kamu nggak lihat? Matamu buat apa? Iya, Ibu Zhang, tadi aku kurang teliti, aku akan pel lagi. Lihat air di ember itu, bisa seenak ini kotor. Kamu masih pakai itu buat pel, jadi malah makin kotor. Iya. Males atau sengaja? Bukan, Ibu Zhang, saya ganti airnya. Segera. Lihat, kerah bajumu kotor sekali. Perusahaan gak kasih seragam, pakai begini jelekkan citra kita. Iya, Bu Zhang, nanti saya cuci. Besok pakai baju bersih. Cuma bisa bilang iya doang. Nggak punya pendirian sendiri. Waktu wawancara dulu, kejujuranmu kemana? Sekarang jadi penurut. Kok jadi pengecut begini? Besok kalau kau masih bekerja asal-asalan seperti ini, jangan datang kerja lagi. Dengar ya, aku sudah putus dengan Zhang Shulan. Uang 200 juta rupiah yang kalian ambil dari Huan sudah tidak usah dikembalikan. Mulai sekarang jangan ganggu dia lagi, paham? Ya Pak, tenang saja. Kami berjanji tidak akan mengganggu mereka lagi. Wah, bagus juga Bapak putus dengannya. Supaya tidak repot nanti, minta kami kembalikan uang. Betul, Paman. Mulai sekarang kami pasti tidak akan menyusahkan dia lagi. Bapak tenang saja. Jangan cuma omong doang, harus ditepati. Kalau aku lagi ketemu kalian mengganggu mereka, aku takkan biarkan kalian. Ya Ayah, kami tahu kami salah. Mulai sekarang kami janji tak akan bikin Ayah marah lagi. Paman, aku sudah mikir. Aku nanti cari kerjaan yang benar, hidup tenang sama Amei. Nggak nakal-nakal lagi. Kalau kamu bisa berpikir begitu, itu bagus. Jangan selalu mikirin jalan pintas, ngerti? Kalau gitu Ayah, kami duluan pergi. Gangzi mau belikan baju baru. Pak, kami duluan ya. Jaga kesehatan di rumah. Baik. Pulang cepat ya.
Iya, tahu. Siapa? Datang. Huan, kamu datang? Pak Chen. Ayo masuk dulu, masuk dulu. Minum air dulu. Terima kasih, Paman Chen. Kamu datang ada urusan? Paman Chen, hari ini aku datang ingin bicara. Ibu sekarang kondisinya kurang baik. Aku tahu dia di perusahaan, bersikap kasar padamu. Tapi, aku juga tahu di hatinya dia memang mencintaimu. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Dia sama sekali tidak baik. Badannya sudah kurus kering. Paman Chen, aku tahu sebelumnya aku salah. Aku telah salah paham padamu. Sekarang aku mohon padamu, bisakah kamu menemani ibu makan malam, hibur dia sedikit. Anggap saja untuk pertemanan kita, sebagai permintaan terakhirku, boleh tidak? Baiklah. Terima kasih, Paman Chen. Minum airnya. Bu, jangan keras kepala. Aku sudah bicara dengan Paman Chen. Dia sebentar lagi datang. Mari kita bicarakan semuanya. Oke? Jangan terus menyiksa diri sendiri. Apalagi yang mau kamu lakukan? Dulu kamu bilang dia penipu. Sekarang kok malah membelanya? Bu, dulu aku salah paham. Terpengaruh kata-kata Jia Hao. Sejak Paman Chen mengembalikan uang 200.000 itu, aku tahu dia bukan orang seperti itu. Dia tulus baik padamu. Ya ampun, kasih kesempatan untuk kalian berdua. Jangan-jangan ini akal-akalan supaya aku tinggal di sini. Kamu buat-buat cerita ini ya? Tenang saja, Bubu. Kalau aku bohong sama ibu-ibu nanti jangan pernah percaya kata-kataku lagi. Aduh, ibu tunggu di sini saja. Dia akan segera datang kok. Bu, Paman Chen sudah datang. Ibu ngobrol dulu dengannya. Aku akan ambilkan air minum untuk ibu. Tidak perlu. Silakan duduk, sudah datang. Sudah datang. Silakan duduk. Iya. Ini rebusan jamur putih yang kubuat khusus untukmu. Coba cicipi. Jangan sering marah sama diri sendiri. Nanti kalau sendiri pun jaga diri dengan baik ya. Kau sengaja datang ke sini cuma untuk bilang ini padaku? Kau masih marah ya? Aku tahu kau masih belum bisa menerima. Nanti kalau sudah lama kau pasti akan melupakanku. Marah? Aku bukan marah padamu. Aku cuma sangat kecewa padamu. Putriku, Huan dia sudah bisa menerimamu. Kenapa kau tak bisa meyakinkan putrimu untuk mendukungmu? Aku tahu di dalam hatimu ada aku. Sebenarnya kau hanya takut aku mendatangkan masalah. Ku beritahumu, aku tidak takut masalah. Yang kutakutkan adalah kau bahkan tak punya keberanian untuk menghadapi bersama. Apa yang harus kutakutkan? Aku takut anak perempuanku akan mengganggumu lagi. Aku hanya petugas kebersihan. Aku tak bisa memberimu kekayaan. Tapi setidaknya aku harus bisa memberimu hidup yang tenang, kan? Yang kuinginkan bukan hidup tenang. Yang kuinginkan adalah cinta antara kita berdua. Uang ada, status juga ada. Yang kukurang hanyalah seseorang yang tulus menyayangiku. Kamu bahkan tak punya keberanian sedikit pun. Lalu kenapa dulu kau memulai hubungan dengan aku? Bukan tidak berani. Aku takut membebanimu. Kalau kamu sudah berpikir seperti itu, saya akan berani mengambil risiko. Aku tak peduli orang lain bagaimana berpikir,
tidak boleh mudah melepas. Kebahagiaanku di masa depan. Baik, aku mau bersamamu. Aku mau bersamamu selamanya. Baik, aku mau bersamamu. Aku mau bersamamu selamanya. Selama aku nanti tidak meminta uang darinya, kita bisa bersama secara terang-terangan. Tidak perlu takut lagi akan gosip orang lain. Kamu seharusnya sudah begitu sejak dulu. Yang ku mau bukan kamu yang sembunyi-sembunyi, tapi kita berdua hadapi bersama. Celaka, orang tua ini kenapa sudah rukun lagi dengan nenek itu, dengan dia di perusahaan ini, harta ini, masih adakah bagian untukku? Tidak bisa, jangan biarkan mereka terus begini. Wah Bu, Paman Chen, kalian sudah berbaikan ya? Ah bagus sekali, dulu itu cuma salah paham, sekarang sudah rukun, bagus, hahaha, bagus. Ayah, tolong selamatkan Gangzi. Gangzi pergi lagi. Dia bukan cuma kalah habis uangnya, tapi juga utang 200.000. Kata mereka kalau kita tidak bayar kaki, Gangzi akan dipatahkan. Kamu ngapain sih? Sudah berapa kali ibu bilang jangan bergaul dengan teman-teman buruk itu. Jangan sentuh. Kamu dengar nggak? Bencana besar ini kuperbuat. Baru ingat padaku. Aku tak peduli, tak sanggup urus. Paman, aku mohon padamu, aku tahu salah, aku tak berani lagi. Tolong selamatkan aku. Jika tidak, aku takkan bisa hidup. Ayah, kamu jangan abaikan. Kalau Gangzi mati, aku juga takkan hidup. Ayah, kalaupun kau tak sayang dia, kasihanilah aku. Ayah, selamatkan dia. Kalian berdua. Kalian ingin bikin aku mati marah? Ah, gajiku sebulan hanya segini. Dengan apa ku bayar untuk kalian? Bayar utang. Kalian berdua. Kalian ingin bikin aku mati marah? Ah, gajiku sebulan hanya segini. Dengan apa ku bayar utang untuk kalian? Ayah, cari saja wanita kaya itu. Ayah, dia kaya, katanya kalian sudah rukun. Cari dia minta ayah. Tidak, mutlak tidak. Kenapa tidak? Sudah kukatakan tidak. Aku bilang tak mau uangnya. Aku suka dirinya. Aku tidak suka uangnya. Ayah, ini waktunya. Jangan berkayal, bisa tidak? Hadapi kenyataan. Ayah, Tidak, mutlak tidak. kamu tidak peduli? Baik. Aku putus hubungan ayah anak ini. Amei, amei. Hidupku dulu. Apa dosaku? Aku sudah bulat tekad. Tak mau minta uangnya. Hanya begitu. Baru terbukti aku suka dia. Bukan uangnya. Saya bisa bersama Shulan bersama secara terbuka tanpa peduli orang lain. Tapi jika Amei sungguh bermasalah, aku ayahnya, masa tak peduli? Tapi uang sebanyak ini, bahkan aku hemat seumur hidup tak akan terkumpul. Ah, Ayah.
berlutut. Ayah, Siapa kalian mau apa? Suruh ayahmu lihat menantu kesayangannya tak bayar hutang, kelakuannya bagaimana. Paman kata mereka, kalau tak bayar kakiku dipotong, cepat cari jalan, aku tak mau mati. ayah, tolong selamatkan Gangzi. Aku tak bisa tanpanya. Aku sudah bilang dari dulu, jangan sentuh, jangan utang. Kamu tidak mau dengar. Sekarang utang sebanyak ini, mau apa katakan mau apa. Jangan buang waktu di sini. Aku kesini bukan mendengar nasihat ke anak. Aku datang untuk tagih utang 200.000, tak boleh kurang sedikit pun. Kurang 1 sen, hari ini ku bawa dia pergi. Tanggung sendiri risikonya. Dengar? Paman, aku tahu salah, aku tak akan ulangi lagi. Tolong bantu aku kali ini, aku akan jadi budak bapak. Ayah, tolong selamatkan dia, ayah. Uang tak ada. Aku cuma petugas kebersihan. Seberapa gaji sebulan? Buat hidup sendiri saja susah. Mana ada 200.000 untuk kalian? Mau bagaimana katakan langsung. Gak ada uang? Kalau tak punya uang, bisa lihat saja. Menantuku, fisiknya masih bagus. Tanda tangan. Lunas utang dengan ginjal ini. Dengar? Cepat tanda tangan, tekan kontrak ini. Aku tak mau tanda tangan, aku tak mau donor ginjal om, aku masih muda, aku tak mau mati. Tak bisa, mustahil. Kalau ginjal Gangzi diambil, bagaimana hidupnya? Jangan paksa kami seperti ini. Siapa yang memaksa? Utang tak dibayar, masih berani bicara. Hari ini, donor ginjal atau bayar utang. Pilih cepat. Sudah. Jangan nakuti anak-anak. Cuma perlu ginjal. Ambil punyaku. Om, kamu, Tak boleh. Jangan, ayah. Kalau ayah kenapa aku bagaimana? Ayah, jangan. Tak apa. Ayah sudah tua begini. Tak apa, kalian masih muda. Masih panjang jalan hidupmu. Jangan sampai karena hal ini, kalian jadi celaka seumur hidup. Ayah punya ginjal lebih 1 atau kurang 1. Ayah tak takut. Kau pikir baik-baik, ini menyumbangkan ginjal bisa berakibat fatal. Ayah, Wah, serius ternyata. Aku ada satu syarat. Katakan, Setelah aku tanda tangani, kalian jangan ganggu mereka lagi. baik. Wah, berani sekali kau. Baik. Besok jam 8 pagi, aku kirim orang jemput. Ingat, jangan cari masalah. Aku punya banyak cara cari kau. Nanti bukan cuma menyumbangkan ginjal saja. Sampai jumpa besok. Ayo pergi. ayah. Tuan Jiahao, seperti perintahmu, semua sudah beres. Pertama, paksa Gangzi ketagihan dan utang 200.000. Lalu Chen Desun dipaksa hingga jalan buntu. Kini dia setuju tanda tangani donor ginjal. Besok pagi dioperasi. Bagus. Kerja bagus. Aku tahu kamu pasti punya akal. Buat Chen Desyun menuruti kita. Bukannya Chen Desyun keras kepala, bukannya dia tak mau minta uang dari Zhang Shulan, sekarang demi kedua anaknya yang tak berguna, jual ginjal. Tuan Jiahao, lihat nih. Kamu nggak lihat suasana saat itu? Suasananya, si Gangzi, langsung ketakutan sampai ngompol. Kalau Amei, juga nangis-nangis mohon Chen Desun jangan jual ginjal. Memang sih, dia imut-imut, masih ngebela 2 orang tak tahu balas budi itu.
Tapi buat apa ngebela mereka? Tapi sekarang kan tetap ada di tangan saya. Dia pikir kalau sudah rukun lagi dengan Zhang Shulan, bisa hidup tenang, bisa rebut perusahaan saya. Ngarep aja. Ah, Tuan Jiahao, cara Anda hebat banget, benar-benar hebat. Buat Gangzi kecanduan dulu, terjerat utang. Paksa Chen Desun ini secara bertahap setuju donorkan ginjal. Dengan begini Chen Desun ini jadi cacat berat. Walaupun Zhang Shulan suka, dia tidak mungkin mau bersama dengan seorang cacat. Nanti, kamu dan Nona Huan menikah lancar, perusahaan jadi milikmu, kan? Betul. Aku tak percaya Zhang Shulan ini bisa tertarik pada orang tua dan cacat seperti Chen Deshun. Benar, Zhang Shulan kan presiden direktur, statusnya tinggi, mana mungkin mau dengan orang yang harus dirawat seumur hidup bersama orang cacat ini. Pak Tua, jangan berlama-lama, sudah waktunya, ayo cepat pergi, jangan sampai terlambat operasi. Tunggu sebentar. Ya, Biar aku bicara sebentar lagi dengan anak-anak. lama sekali. Cepat-cepat. Ayah, Anakku, kalau ayah terjadi apa-apa, nanti tak bisa lagi jaga kamu. jangan ayah. Kalau nanti ada masalah, kamu harus lebih hati-hati. Jangan biarkan orang lain menindas kamu lagi. Gangzi, Ya, karena anakku suka kamu, kalian harus jalani hidup baik-baik. Kamu harus jaga dia dengan baik. Cari pekerjaan yang benar, kerja yang baik. Jangan pernah berjudi lagi, paham? Om, semua ini salahku. Utang itu aku yang buat. Kenapa harus Anda yang tanggung? Aku salah, benar-benar salah. Ayah Gangzi benar. Apa hubungannya denganmu? Kamu tak boleh donor ginjal. Gangzi, kamu bukan lelaki, kenapa cemas sekarang? Betul, aku yang donor ginjal ini, kontraknya. Aku tanda lagi. Jangan bawa paman, paman sudah tua, tak tahan diganggu. Gangzi, kau lelaki. Meski nanti tak punya ginjal, aku tetap ikut kau. Nanti aku kerja, aku yang menafkahimu. Pergi atau tidak? Tak mau pergi. Cepat-cepat, ayo pergi. Lepaskan. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Jangan coba ingkar. Jangan harap. Siapa berani sentuh dia? Sudah aku laporkan ke polisi. Shulan, Lihat foto-foto ini. Kau yang bujuk Gangzi, lalu sengaja pinjamkan uang, paksa dia bayar hutang. Memaksa Lao Chen menyumbangkan ginjalnya. Kau pikir rencanamu sempurna? Aku datang untuk menagih hutang. Aku tak ada maksud lain. Tak ada maksud lain? Jelaskan sekarang. Siapa yang memberimu ide bodoh ini? Hingga kau perlukan keluarga Chen seperti ini? Jangan coba-coba berbohong. Satpam akan segera datang. Jika kau jujur mengaku sekarang, masih bisa dapat keringanan. Ini bukan salahku. Tuan Jiahao yang menyuruhku. Katanya, bikin Chen Deshun cacat. Lalu, kau tak akan suka dia lagi. Nanti saat dia mewarisi perusahaanmu, aku ikut hidup enak bersamanya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu urusan kalian semua. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin Jiahao yang melakukannya. Dia jelas sangat peduli pada aku dan ibuku. Anakku, ini pria yang kau sukai? Tidak pernah ada kamu di hatinya. Yang ada di hatinya hanya mengincar uang keluarga kami, perusahaan saya. Dialah seorang penipu besar sejati. Bu Huan, saya salah. Saya hanya sesaat tidak waras. Ampuni saya sekali saja. Saya tidak berani lagi. Semua dia yang melakukan, tidak ada hubungannya dengan saya. Cepat lari, cepat. jangan lari, jangan kalian. Dia tidak bisa lari. Satpam sudah di bawah. Huan, percayalah padaku ya. Jangan panggil saya. Aku benar-benar buta sampai menyukai orang licik sepertimu. Tunggu saja, hukum akan menghukummu.
Jahau. Ternyata kau. Ibu, Paman Chen. Dulu aku terlalu keras kepala sampai salah paham pada Paman Chen. Ini semua salahku dan hampir merusak kebahagiaan kalian. Kedepannya, aku pasti mendukung kalian. Semoga kalian selalu bahagia. Anak bodoh, yang penting sudah sadar. Kedepannya kita tetap jadi keluarga yang rukun dan harmonis. Hiduplah dengan baik mulai sekarang. Pak, tante saya juga mendoakan kalian. Dulu saya terlalu mementingkan gengsi. Mulai sekarang saya akan berusaha bersama Gangzi, menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Saya tidak akan lagi sembarangan meminta uang dari kalian. Benar, saya dan Amei sekarang sedang menjalankan usaha daur ulang sampah. Memang capek setiap hari, tapi hidup kami terasa lebih tenang. Kami ingin menabung sedikit demi sedikit, lalu buka pos daur ulang sendiri, menjalani hidup yang baik. Itu baru benar. Anak muda memang harus berusaha, harus kerja keras. Uang hasil kerja sendiri, baru hati terasa tenang. Kalian punya niat seperti itu saja sudah bagus. Sebenarnya di perusahaan saya masih banyak posisi yang cocok untuk kalian. Kalau kalian berdua mau, bisa datang ke perusahaan saya kapan saja bekerja. Soal gaji, pasti lebih baik daripada daur ulang sampah. Terima kasih atas kebaikan Ibu, tapi aku dan Amei kami tetap ingin mengandalkan tangan kami sendiri. Dulu kami selalu andalkan orang lain, sudah terlalu banyak jalan memutar. Sekarang kami mengerti, hanya andalkan tangan sendiri yang didapat barulah milik kita yang sejati. Betul, Ibu. Aku juga ingin coba bersama Gangzi. Walau ada kesulitan, itu pilihan kami sendiri. Aku akan berusaha dengannya untuk terus maju. Lihatlah kedua anak ini, akhirnya mereka dewasa. Ya, hidup kita nanti akan semakin baik. Iya, yuk, ayo kita makan di luar. Yuk makan.